Baru untuk awak cie kebaikan 10 sampai 700 kali lipat sampai tak tertib. Satu keburukan tak 2 kali lipat tu cie yoyo. Harusnya kalau main hitung-hitung tak ada orang masuk neraka tu tak ada tu. Pas ditimbang ni dosanya cuma balik. Aku apa hal ni? Menyerahkan urusan kepada Allah bukan dipahami tidak melakukan apapun, bukan dipahami kita tidak bergerak dan tidak ikhtiar. Kita tetap berikhtiar. Sejak awal berikhtiar kita sadar urusan ini kita serahkan kepada Allah. Bagaimana kesudahannya, yang jelas apa yang sudah diajarkan dalam agama untuk mengambil sebab kita ambil sesuai dengan kemampuan yang ada. Walaupun kadang-kadang ada yang berusaha tidak dapat juga, ada yang tidak berusaha dia dapat juga. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Penentunya bukan usaha, penentu itu hanya sebab, penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang setuju juga kalau dipahami secara mutlak kalimat yang mengatakan hasil tidak pernah mengkhianati usaha yang kita kerjakan. Dari awal kita sudah tahu ketentuan hasilnya itu ada pada Allah. Allah bisa mengabulkan apa yang menjadi kehendak kita, Allah bisa tidak memberikan apa yang menjadi kehendak kita. Sejak dari awal kita sudah sadar itu, sehingga ketika tidak mendapat apa yang kita harapkan, dia akan terlalu kecewa, bahkan mungkin tidak kecewa, karena sadar Allah itu memberikan nilai pahala berdasarkan usaha, bukan berdasarkan hasilnya. Kalau niatnya dari awal mengharapkan ridha Allah, dia sudah dapat ridha Allah dengan usaha yang dia ikhtiarkan. Kalau dia dapat apa yang dia harapkan, itu semacam bonus saja. Jadi bagi dia Allah kabulkan atau tidak, yang jelas dia sudah berusaha dan dia ikhlaskan niatnya dalam usaha tersebut. Tidak usaha itu penentu, itu cuma penyebab yang Allah ciptakan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersama hambaku atau bersama hamba selama dia mengingatku. Allah lebih gembira menerima taubat hambanya dibanding salah seorang di antara kamu bergembira ketika mendapati barangnya yang tercecer di padang pasir. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, niscaya aku mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya sambil berlari. Bagaimana kita mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat, bukan azab, bukan fitnah, bukan sesuatu yang buruk. Seandainya engkau mendapatkan sesuatu, kemudian engkau berbaik sangka kepada Allah dengan pemberian Allah tersebut, maka yang engkau dapatkan adalah kebaikan. Kalau seandainya engkau mendapatkan sesuatu atau ditimpa oleh sesuatu, kemudian engkau berburuk sangka kepada Allah, maka yang datang itu adalah keburukan, walaupun seandainya secara zahir itu bukan keburukan. Bagi orang-orang yang beriman, dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah, karena Allah Maha Tahu dan dia tidak tahu. Dia yakin Allah punya rencana di balik apa yang menimpanya. Ketika ada orang beriman mendapatkan musibah, dia tetap berbaik sangka kepada Allah, maka kebaikanlah yang menimpanya. Walaupun secara kasat mata itu sesuatu yang tidak dia sukai, ya jadilah musibah sebagai penggugur dosa, menaikkan derajatnya. Kemudian konfirmasi dari Allah, kalau makin berat musibah yang menimpa, itu menandakan imannya juga semakin kuat, karena Allah menguji seseorang sesuai dengan tingkat kadar keimanannya. Allah ingin kebaikan muncul dari seorang hamba, maka Allah timpakan musibah kepada hamba tersebut. Kalau kecil anak muda gini, tidak selamanya cinta berbentuk bunga. Kadang-kadang cinta datang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Kadang-kadang kita perlu memperingatkan, memarahi anak yang melanggar aturan Allah.
padahal dia sudah balik, sudah berlaku hukum baginya. Dinasihati adalah sesuatu yang tidak mengenakkan baginya, tetapi bagi kita yang memberikan nasihat, itu bukti kita mencintainya. Makanya tidak selamanya Allah mencintai seseorang lalu memberikan apa yang disukainya saja. Tidak selamanya begitu. Kalau harus begitu, kalau memang Allah cinta, mungkin Allah beri yang menyulitkan, yang menyakiti, dan yang menyusahkan. Kalau memang seperti itu, tentu para nabi tidak akan sengsara atau merasa diancam, dikejar-kejar, atau dihukum, ada yang dibakar, ada yang dibunuh, dan lain sebagainya. Tentu dan bagian dari Allah, ia dan suku-suku para nabi, para rasul, dan akan ada Nabi Muhammad sampai sembunyi-sembunyi berdakwah. Dan akan ada Nabi dilempar dengan bangkai hewan, kemudian tidak ada yang mau mencampakkan itu dari punggung Nabi. Datang Fatimah yang membuangnya. Tidak akan terjadi itu kalau kita punya prinsip. Kalau Allah cinta, pasti nak elok-elok nengok suku si Allah lagi, supaya anak tidak terjatuh ke dalam lubang. Kita pegang tangannya walaupun mungkin dia merasa agak kesakitan. Ketika dia ingin bermain sesuatu yang sangat dia sukai, sementara kita tahu itu berbahaya, kita melarangnya, dia merasa dia tidak disayang. Padahal hakikatnya itu larangan karena kasih sayang. Jangan kita bersikap seperti anak-anak yang tidak mengerti sikap orang dewasa, yang menurut anak-anak kalau yo sayang lapihlah sado kandakmu. Ketika nyedak salat umur 10 tahun boleh kata Nabi untuk dipukul, pukulan kasih sayang untuk mendidik di tempat yang tidak meninggalkan bekas, bukan di wajah, tidak untuk merusak dan tidak untuk melepaskan kekesalan hati. Adiknya mungkin sakit, tapi itulah bentuk kasih sayang Allah. Ada kasus pesawat jatuh, ada penumpang tidak jadi naik pesawat itu karena dia mengurus surat tes swab dan lain sebagainya. Pesawat harus berangkat jam sekian, sementara dia masih mengurus surat-surat yang itu. Akhirnya dia terlambat sampai ke tujuan. Kalau itu urusan bisnis, berdampak kepada urusan bisnisnya. Nah, orang kalau ketinggalan kendaraan itu jarang yang tidak mengumpat jalannya. Kenapa? Karena yang menyangkut ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan kendaraan, ketika itu sesuatu yang buruk. Nah, akhirnya pesawat itu jatuh, untung udah jadi naik pesawat. Kau bukti yang mulai dapat tiket naik pesawat itu, tapi dia ngurus surat-surat terlambat jadinya. Ada sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, nah cocok itu kejadian nama dia tu. Tapi luput dari pemahaman awal. Aduh, nak mencari jodoh, tak jodoh pilihnya. Kadang awak sukunya tak suku, kadang ini suku, awak ini suku. Kadang awak sukunya suku, amma apa, ada suku lain, awak ada orang. Bagi orang yang berprasangka baik kepada Allah, dia tak usah. Pasti ada tujuan baik di balik itu, maka Allah tetapkan seperti itu. Akhirnya dapat seorang istri, orang kaya, hafal Al-Quran, patuh taat pada suami. Kalau jadi jangan sebelum-sebelumnya, mungkin kayu saja, hafal Al-Quran indah, mungkin hafal Al-Quran saja, kayu indah, mungkin hafal Al-Quran, kayu yoyo, pelawan jadilah. Yang tak jadi sebelum itu kebaikan untukmu. Maka kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada dan aku bersama hambaku selama dia berzikir mengingatku. Mengingat Allah bisa dengan lisan, mengingat Allah bisa dengan perbuatan. Jangan hanya lisan saja, dalam perbuatan tidak mengindikasikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model anak-anak Allah muhasabah, akan lebih mengaruang-aruang tu. Ini lalu supaya orang tu ikut nak doa. Sudah mengaruang pas ujian mencontek tu. Apa ujian mengicu itu, cari jimat itu, gunanya mengarung-arung model itu. Karena dia menekankan zikirnya lisan itu, tidak perbuatan. Kami berikan kaset merantal di pasar supaya sambil menggalih buat bisa dia berzikir. Salah satu zikir yang utama adalah ayat suci Al-Quran. Mungkin dia sulit untuk membaca, maka dia ingin mendengarkan bacaan. Tapi hanya dalam lisan itu saja. Datang orang Melayu langsung dikicur orang Melayu. Itu zikir, itu pencitraan tu, kamuflase, topiang saja tu meletakkan di hutan. Apa tu soalnya itu? Dari mana tahu? Di pasar saya mengaji, dia di hutan. Tak lagu tu, tak boleh lagu dangdut itu hutan. Ada punya anaknya lanjut sampai awak. Pak rajin mengaji tu kan, Pak tu kata tak pernah. Kenapa tak pernah mengaji di rumah ada? Jadi di kadai sini muntah kaset, yang di rumah ada mengaji dah. Aman tak pernah mau.
Kita beramal dalam salat itu, tidak ada yang khusyuk 100%, ada saja yang kurangnya, tapi tetap Allah lipat gandakan pahala salat kita. Kita ketika bermusafir lalu mengurangi rakaat yang 4 jadi 2, tetap Allah membalas dengan yang lebih baik. Kita dinilai tetap salat seperti sempurna. Tapi ada saja orang yang tidak mensyukuri, bahkan mengingkari, hanya kecian pantang, benci mencari orang dan mengkasar salat, tak suka mencari orang yang berbuku di bulan Ramadan karena musafir. Anggap orang-orang yang ambil sedekah Allah tu orang dan imannya lemah. Tak sadarnya kalau Nabi senantiasa mengkasar setiap musafir. Secara tak langsung turun Nabi imannya lama, imannya lebih kuat. 99 rahmat Allah ditahan, dan 1 diturunkan ke muka bumi, dan 99 itu dia ke orang beriman di akhirat. Dan cinan jatuhkan ke bumi itulah sempurna Allah bahas. Dengan kasih sayang itulah ada hewan yang sayang kepada anaknya, menahan kakinya supaya tidak menginjak anaknya. Ada orang yang menggendong ibunya pergi ke Mekah lalu pulang lagi ke rumah melaksanakan manasik haji, digendong tu. Ada memberinya nama kerajaan mereka itu sayangnya ke orang tua untuk menyelamatkan bayinya. Amu bercakap ke harimau, amu bercakap ke singo. Kasih sayang yang matut dan cie itu. Biarlah nak makan asal nak boleh makan. Kasih sayang dari matut dan Allah turunkan dan cie itu. Itu level dan 1 dan Allah turunkan. Bayangkan kaum dan 99 itu dia biasa sekaligus kaum muslimin di akhirat baralah luar biasa. Maka Bapak dan Ibu bersyukur Allah membalas amalan kita dengan yang lebih baik. Allah membalas dengan yang lebih sempurna, padahal jelas-jelas amalan kita tak sempurna. Disitulah kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan itu sehingga dalam ibadah tu serius, sungguh-sungguh. Baru untuk awak cie kebaikan 10 sampai 700 kali lipat sampai tak tertib. 1 keburukan dah 2 kali lipat tu cie yoyo. Harusnya kalau menghitung-hitung dah ada orang masuk neraka tu dah ada. Subhanallah sekali kecewa 10 kali lipat. Subhanallah 33 kali 330 kebaikan di timbangan awak di akhirat. 33 lo tahmid, 33 lo takbir 1 kali tahlil langkok 100. Kali lah 10 tu minimal tu lah 1000 kebaikan di timbangan awak. 5 kali sehari 5000 di timbangan awak. Siapa bisa bermaksiat 5000 kali sehari tak ada. Pas ditimbangnya dosanya cuma balik. Aku apa hal? Aku dulu nak pilih mana? Bola berzikir tadi 1000 kali 1000 kali 10 10.000. Jadi basi nak sekali doa. Kalau ditimbang sekian uji, so baliknya 10.000. Itu kan lebih pilih. Anda boleh awak aman dari makan Allah. Jadi bersyukurlah Bapak dan Ibu atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah membalas dengan yang lebih baik dari apa yang Bapak Ibu kerjakan.